pemirsa Mimbar TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali, saya Eli Prabowo bersama dengan Anda. Dan di hari ini, apa yang akan menjadi tema perbincangan kita? Tentunya masih seputar dunia pendidikan. Tapi ada yang beda di sini, karena kali ini kita akan membahas gerakan Ayo Membangun Madrasah. Akan dibangun sedemikian rupakah? Akan diharapkan semegah apa, tapi tentunya semua itu butuh dukungan dari kita semua, begitu kan? Tapi di hari ini tentunya narasumber sudah siap untuk bisa memberikan beragam informasi berkaitan dengan gerakan Ayo Membangun Madrasah. Sudah hadir bersama dengan kita, ini untuk narasumber pertama saya. Beliau adalah Kasih Kelembagaan dan Sistem Informasi Kemenak Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Trianto MPD. Assalamualaikum Pak Trianto. Waalaikumsalam. Kabar baik untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat semuanya. Insya Allah seperti itu, dan akan lebih lengkap karena di hari ini kita juga kedatangan narasumber kedua saya. Beliau ini seorang guru MTSN 4 Surabaya, sekaligus beliau adalah ketua IGMPL Jatim. Saya tadi sempat tanya apa ini sebenarnya. Nanti kita akan coba jelaskan juga kepada Anda. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Ahmad Syaiqo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol lebih detail dengan Anda. Sebelumnya saya akan coba ke Pak Trianto terlebih dahulu mengenai program gerakan Ayo Membangun Madrasah. Wah, akan dibangun seperti apa ini madrasah kita? Pak Trianto, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Mimbar TV yang berbahagia. Ya, seperti tadi disampaikan oleh host mengenai sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan ini sebenarnya mudah, tapi jawabnya yang agak susah ya saya kira gitu. Karena ini ada bangunan dan namanya gerakan Ayo Membangun Madrasah. Mengapa itu harus muncul? Iya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembali flashback lah kita katakan, kalau kita melihat bagaimana Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 18, bahwa setelah di sana itu tidak ada lagi bahasa dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Karena pada dasarnya di sana disebutkan madrasah itu adalah pendidikan umum berciri khas Islam. Jika ini ada sebuah kesetaraan, karena kesetaraan berarti idealnya kita jangan sampai kalah bahasanya begitu sebenarnya. Bagaimana kita harus membangun madrasah ini benar-benar tidak menjadi second choice, malah bisa menjadi first choice. Dan disinilah berarti kita harus membangun kerangka dasar bagaimana madrasah ini bisa bersaing, bahkan bisa melampaui daripada pendidikan sekolah itu sendiri. Ya. Segera kita sampaikan bahwa itu sebenarnya madrasah itu memiliki beberapa kelebihan. Apa itu? Istilahnya keunggulan ya. Baik. Dia memiliki ciri khas yang mana di situ di dalam kurikulumnya saja non sewu ini tidak hanya mengakomodasi kurikulum umum, mata pelajaran umum, tapi juga mata pelajaran pendidikan agama yang secara jamnya itu lebih daripada pendidikan agama yang ada di sekolah. Ini menunjukkan bahwa kelebihan itu. Kemudian dia memiliki karakteristik. Ya, dia memiliki karakteristik, berarti punya distingsi perbedaan dengan pendidikan umum. Karena sebenarnya madrasah ini awalnya lahir dari pondok pesantren. Nama Tafakuludinnya itu juga harus muncul di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah independensi. Independensi dari kemandirian, yang mana madrasah ini sebenarnya awalnya itu berbasis masyarakat. Baru kemudian dinegerikan menjadi negeri itu sendiri. Jadi seandainya kita bicara madrasah yang didirikan oleh negara itu sekarang hanya namanya MAN-IC. Semuanya itu awalnya dari masyarakat, makanya masyarakat yang menghendaki itu. Nah, kalau sudah masyarakat itu menghendaki seperti ini, berarti kita harus bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat itu. Apakah memang sebenarnya madrasah bukan dikehendaki? Sudah dikehendaki. Apakah sudah dibangun? Iya, ya sudah dibangun, tapi kita akan lebih lagi memperkuat jati diri ini. Makanya kemudian muncullah yang namanya gerakan Ayo Membangun Madrasah yang namanya GERAM. Karena kalau kita statistik aja ya, madrasah itu semakin hari jumlahnya semakin meningkat gitu Mbak. Ya. Jumlah apa? Jumlah madrasahnya Madrasahnya, siswanya maupun maupun gurunya. Ya. Sekarang ini jumlah madrasah aja sudah ada 20.000. Kita bicara mana? Jawa Timur ini? Jawa Timur. Oke, Ya. baik. Kemudian gurunya itu sudah ada 200.000. Dan peserta didiknya sudah 2 juta. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan setiap tahunnya itu meningkat sekitar 2,5% jumlah itu. Baik lembaganya, gurunya maupun siswanya. Baik, kita tanya langsung. Ini beliau yang merupakan guru juga di MTSN 4 Surabaya begitu ya. Pak Ahmad Syaiqo, untuk madrasah kondisi yang ada tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Trianto kalau kondisinya itu makin
bertambah jumlahnya, baik dari segi gurunya, jumlah sekolahnya juga, begitu kan? Apakah memang demikian adanya Pak yang Anda rasakan berada di dalam lingkungan MTSN 4? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bahwa jumlah siswa, jumlah guru maupun jumlah lembaga madrasah mulai dari Dinia, kemudian RA, MI, MTS, MA itu semakin bertambah, khususnya di Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena Jawa Timur ini merupakan basis pesantren, sehingga masyarakat itu sangat berperan dalam pengembangan kuantitas dan kualitas madrasah. Kemudian pengembangan itu diwujudkan dalam suatu gerakan yang disebut dengan gerakan Ayo Membangun Masyarakat. Peningkatan itu lebih karena apa Pak menurut Anda? Memang dari segi kebutuhan masyarakat yang meningkat, atau bolehlah kita sedikit berbangga kualitas kita juga naik loh begitu. Bagaimana Pak Ahmad Saiku? Betul. Jadi di samping keinginan masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke madrasah, yang kedua madrasah juga dari tahun ke tahun kualitasnya semakin baik dan sudah bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah umum, ya. Man yang didirikan oleh pemerintah itu sekarang sudah bersaing dengan sekolah-sekolah favorit umum yang ada di Indonesia. Itu apa outputnya yang dikatakan mampu bersaing itu Pak? Iya, outputnya baik dalam hal penerimaan di perguruan tinggi maupun penyerapan di tenaga-tenaga kerja yang berkaitan dengan misalnya kejuruan dan sebagainya, itu kan mereka semuanya dibekali dengan tidak hanya pengetahuan secara umum dan praktek saja, tetapi yang lebih utama adalah pembekalan karakter. Karena disinilah kelebihan madrasah. Begitu. Pak Tri, bisa ditambahkan Sebenarnya dari... sederhana ya, sebenarnya sederhana. Tadi sudah saya katakan mengapa madrasah aliyah ini ibaratnya seperti Sweet Seventeen sekarang ini. Gadis cantik banget yang sehingga semuanya akan memburu. Sebenarnya ada sederhana mereka. Orang tua itu pikiran sederhana tapi logis, bahwa ketika dia menyekolahkan anaknya itu di madrasah, berarti dia dapat dua ilmu sekaligus ini Pak. Yang pertama adalah ilmu agama, ini yang penting. Yang kedua adalah ilmu umum. Ini tidak didapatkan di sekolah gitu kan. Artinya mobilitas orang tua yang begitu tinggi ini nggak mungkin mereka akan mengajari anaknya dengan pendidikan, apalagi pendidikan agama. Makanya dengan menyekolahkan anak itu ke madrasah, dua ini adalah sudah didapatkan. Apalagi saat ini saya katakan bahwa ada tiga kelebihan, yaitu distingsi, ekselensi, sama independensi itu dari madrasah. Artinya walaupun madrasah itu dikai dana titik terus berkembang, don't worry be happy gitu. Ini kelebihan madrasah dibanding sekolahnya kayak duit akeh orang laku, tapi madrasah kayak duit titik loh sisa akeh. Nah, bisa karena support masyarakat tadi, kepercayaan animo masyarakat itu sangat tinggi. Ya, beberapa prestasi yang cukup membanggakan juga yang tidak kalah dengan sekolah umum. Misalkan seperti MAN 2 Kota Malang. Ini dulu ketika masih ada gitu kan, mereka melampaui. Bahkan sekarang prestasinya sudah go internasional. Jadi seperti AIPO, AIMO, dari sebagai Olimpiade Fisika internasional, Olimpiade Kimia, mereka sudah meraih. Bahkan mereka sudah menjadi suatu yang best of the best gitu. Saya kira seperti itu. Ini banyak itu. Dan tidak hanya swasta saja ya. Tidak hanya negeri saja maksudnya. Swasta sudah mulai bangkit sekarang. Di beberapa daerah, saya apalagi ini nanti akan menceritakan nanti mungkin Pak Saiku bagaimana prestasi di bidang literasi. Makanya tadi dikatakan ada IGMPL tadi. Itu salah satu program kita. Karena kalau kita bicara geram, sebenarnya itu ada 7 program ya. Yang pertama adalah gerakan literasi madrasah, kemudian gerak yang disebut dengan geleng bahasanya gitu. Yang kedua adalah gerakan masyarakat sehat, yang madrasah sehat itu namanya Gemas. Kemudian gerakan inovasi madrasah namanya Gemi. Kemudian ada gerakan Furudul Ainiyah namanya GEFA. Kemudian ada gerakan peningkatan kompetensi guru. Ini namanya Kata Si Guru. Ada gerakan peningkatan kompetensi kepala madrasah. Ini namanya Kata Si Kamat. Ada juga gerakan peningkatan kompetensi pengawas, Kata Si Awas. Ini semuanya, jadi selain membangun lembaganya, juga membangun kompetensi gurunya dan sekaligus meningkatkan karakter daripada siswa sebagaimana disampaikan oleh Pak Saiku. Karakter guru nanti kita simpan dulu Pak Ahmad Saiku. Sebelum ke gerakan literasi, prestasi literasi yang sudah didapatkan. Selain itu, anak-anak atau
para siswa di madrasah itu sendiri apa sih Pak keunggulan? Kalau tadi Bapak menyebutkan mereka sudah melampaui loh, prestasinya banyak sekali begitu. Apa saja mungkin yang patut dibanggakan yang itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para orang tua Pak? Terima kasih. Jadi selain prestasi secara akademik, prestasi-prestasi non akademik seperti pembukaan madrasah tahfidz, ya, itu kan sekarang menjadi tren. Di setiap madrasah itu ada kelas-kelas tahfidz, sehingga orang tua yang putra putrinya misalnya dari jenjang MI ke MTS itu ada jalur penerimaan siswa baru melalui jalur tahfidz. Artinya mereka yang sudah khatam atau hafal 1 atau 2 juz itu secara otomatis itu bisa masuk tanpa seleksi, dan itu nanti dikelompokkan menjadi kelas tahfidz. Itu salah satunya. Kemudian di madrasah juga sekarang sudah banyak madrasah yang mendirikan kelas yang bermalam di situ atau semacam pondok, iya seperti itu. Seperti MAN Surabaya ini sudah 2 atau 3 tahun ini sudah ada siswa yang mondok di situ, sehingga secara akademik dan non akademik sudah terpenuhi untuk bisa diunggulkan, bisa dibanggakan oleh orang tua. Dan banyak anak-anak juga yang masuk perguruan tinggi itu lewat jalur hafalan atau lewat tahfidz itu, karena memang itu pemerintah juga sekarang Kementerian Pendidikan juga menghargai jeripaya guru-guru madrasah atau sekolah madrasah di mana siswa-siswa yang unggul dalam bidang hafalan Al-Quran itu diberi porsi untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes. Dengan muatan yang sebegitu rupa lengkapnya gitu ya. Tidak heran Pak Ahmad kalau ada satu statement begitu ya. Anakku nggak siap kalau masuk madrasah. Ini benarkah sebenarnya butuh persiapan khusus ketika seorang ibu atau orang tua ingin memilih madrasah itu sebagai jenjang pendidikan lebih lanjut untuk putra-putri mereka, Pak? Itu pilihan. Artinya ketika masuk PPDB di madrasah itu tadi saya sampaikan ada jalur prestasi, jalur tahfidz, kemudian jalur reguler. Kalau reguler itu ya biasa, artinya dari SD itu kan. Itu artinya ketika anak dari sekolah yang biasa pun, notabene bukan sekolah Islam, bukan mendapatkan muatan-muatan yang lebih tadi, mereka siap untuk bisa belajar di sana? Siap. Jadi mereka siap lewat jalur reguler tadi, sehingga nanti ketika sudah masuk mereka akan diramus demikian rupa oleh guru-guru madrasah yang siap dengan kelebihan dalam jumlah mata pelajaran maupun muatan-muatan lokal keagamaan itu dibimbing, dibina, sehingga mereka meskipun masuk dari jalur atau dari sekolah umum nanti keluarnya itu adalah rasanya itu rasa madrasah, rasa pondok pesantren, begitu. Ciri khas pondok pesantren, betul. Ciri khas madrasah sudah terlihat dijamin ketika keluar dari sana, begitu. Insya Allah ya. Begitu. Pak Trianto, untuk madrasah yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur mungkin ya, apakah memang sudah terstandarkan Pak, dalam arti mereka ini memiliki kualitas yang sama baik dari segi fasilitas, SDM atau gurunya begitu, termasuk juga apa yang ada di dalamnya Pak? Memang begini nih. Sebenarnya kalau kita bicara semua sama rasa belum, semua bagaimanapun ini harus tidak timpang lah. Iya, tapi minimal semuanya akan bergerak ke sana. Artinya makanya sering kita katakan bahwa di setiap kabupaten kota itu harus ada branding. Berarti masih ada yang unggul ya Pak? Iya, harus ada branding. Branding ini nanti sebagai benchmark untuk yang lain ke sana. Makanya dengan Gram ini sebenarnya gitu. Di setiap kabupaten kota kita ada branding madrasah. Apakah dia madrasah dan lain sebagainya. Nanti yang lain benchmarking ke sana. Pola apa yang diinginkan. Tapi meski demikian, memang sejak 2020 dengan adanya pembelajaran pakai daring, ini Kementerian Agama sudah bergerak. Ya, jadi menuju ke madrasah digital atau digitali madrasah. Ini sebenarnya sudah diawal ketika ujian nasional, yang mana madrasah ini se-Jawa Timur, baik negeri swasta itu pada saat itu sudah melakukan secara online. Ya. Kemudian dilakukan sekarang ada e-learning. Jadi kita sendiri sebenarnya sekarang sudah ada e-learning yang memang ini sudah dikemas dari pusat nih. Artinya madrasah itu sudah pembelajarannya dengan adanya COVID ini sebenarnya tidak nanti mereka berjalan terus karena sudah ada e-learning itu. Boleh sedikit kita masuk Pak untuk digital madrasah tadi, berarti seluruh madrasah tadi sudah bersiap menambahkan sistem pendidikannya begitu. Siap ke sana. Apalagi kita sekarang ini sudah menjalin MOU kerjasama dengan namanya IDN, Infra Digital Nusantara, yang siap memfasilitasi untuk persiapan ke arah madrasah digital itu. Untuk membuat standarisasi, artinya untuk suatu madrasah digital itu berarti standarnya harus apa?
Nah, itu sudah kita berikan melalui kerjasama dengan IDN itu. Sebagai contoh Pak, di MTSN 4 bagaimana untuk ke arah digital itu sendiri Pak? Kalau MTS 4 sejak sebelum pandemi ya 2012 itu sudah ada e-learning. Kemudian dikuatkan lagi ketika 2020 saat pandemi itu sudah full e-learning pembelajarannya melalui daring itu, sehingga tidak hanya pembelajaran termasuk ya evaluasinya, ulangan harian, ulangan tengah semester sampai ulangan akhir tahun itu semuanya dilakukan secara e-learning tadi atau secara daring, sehingga siswa, orang tua maupun guru itu secara teknologi harus menyiapkan diri. Guru-guru yang secara teknologi kurang ya harus disupport oleh harus begitu, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kudu iso nyekel laptop nah, gitu biasanya. Kalau nyekel laptop kita enggak laptop aja gak iso nyekel gitu kan biasanya gitu ya. Kudu iso nyekel Benar, laptop. SDM ini cukup butuh persiapan khusus kah Pak? Ya, salah satu contoh di enggak, begini. madrasah Anda. Kalau di Madrasah MTS 4 Kota Surabaya itu kan rata-rata gurunya kan ya satu sudah sarjana, sehingga untuk mengoperasionalkan laptop, komputer itu sudah terbiasa, karena setiap awal tahun, pertengahan dan sebagainya itu mereka kan harus menyiapkan perangkat, membuat evaluasi, menilai dan sebagainya, itu kan ya sudah tidak manual lagi. Sebab siswanya dengan banyak, ketika harus manual dengan tangan itu ya luar biasa pekerjaan itu. Jadi mereka sudah siap, kalaupun secara individu ada 1-2 yang belum siap, itu ada banyak teman-teman yang saling mensupport. Kadang juga saya melihat ada ketika ada guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun yang gaptek itu ya, mereka juga bisa istilahnya itu memanfaatkan keluarganya, putra-putrinya yang sudah kuliah, itu kan mereka mudah untuk mengajari atau istilahnya menginput data dan sebagainya. Dan juga ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan teknologi untuk peningkatan kemampuan kompetensi masing-masing. Berarti mereka yang notabene belum masih gagap teknologi pun itu masih terus mendapatkan support. Betul, gitu ya? betul, Oke. ya. Baik, kita coba beralih untuk literasi tadi Pak. Literasi di madrasah seperti apa? Mungkin Pak Trianto bisa memberikan penjelasan Pak. Yang jelas begini, ketika kita sudah menawarkan namanya salah satu di dalam gerakan Ayunda Madrasah ada gerakan literasi madrasah, maka kita segera memberikan kelompok-kelompok ya. Misalkan kita mengikat dengan guru-guru untuk bisa bagaimana mewadahi mereka untuk menuangkan minimal di dalam gagasan pikiran berupa tulisan gitu ya. Makanya kita memberikan yang namanya ikatan guru madrasah penggiat literasi begitu. Di dalam sana beberapa hal, di sana misalnya ada sabu-sabu istilahnya begitu. Satu guru satu buku. Kemudian ada sasi sabu, satu siswa satu buku. Artinya dalam kurun waktu tertentu, misalkan yang sekarang dipandegani oleh Pak Saiful ini, Pak Saifu, ini misalkan mereka sudah kerjasama dengan beberapa penerbit nih, misalnya dengan media guru dan lain sebagainya, sehingga dia punya target dalam satu semester harus sekian buku yang digali, dalam 2 semester bahkan dalam 3 bulan Pak ya, Pak Saiful itu berapa? Gitu ya? Walaupun tidak secara mandiri, mereka nulis secara jamaah begitu. Ini salah satunya. Di beberapa tempat misal kita kunjungi nih, misalkan saya kemarin berkunjung ke Bondowoso. Di setiap kabupaten itu, maksudnya di kantor Kementerian Agama harus ada etalase. Seperti yang di sini nih misalnya, ada etalase karya guru yang dipajang di kantor itu, sehingga itu meningkatkan motivasi mereka. Waduh, karyaku dipajang. Aku belum berkarya. Semacam cambuk ya. Kemudian di Jember itu malah sudah launching. Sudah di beberapa daerah, termasuk di Blitar dan sebagainya. Artinya sebenarnya kita ingin tadi menggerakkan guru itu dari pertama memang harus kita paksa nulis itu. Tetap kita paksa. Setelah kita paksa menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya biasa menulis. Lama-lama menjadi candu, menjadi kacar budaya. Seperti jadinya kan kulino nulis, ya di mana seperti itulah. Masa nulis raiso, karena nulis biasanya mudah, yang penting di tangan, di pulpen bisa nulis ini kan gitu. Tidak mudah itu nulis apapun minimal gitu. Kan main WA pinter ya, ini masa nulis raiso kan gitu. Sebenarnya kan sama dengan nulis ya. Ini beberapa gerakan yang kita telah. Implementasinya di madrasah Anda bagaimana Pak untuk literasi madrasah ini? Baik, sebelum ke sana saya akan menceritakan IGMPL dulu. Boleh, silakan. Jadi IGMPL ini adalah implementasi dari gerakan literasi madrasah atau GELEM. Kebetulan tahun 2009 kami termasuk saya Pak Tri ini juga
menjadi tim perumus untuk menelurkan program ini. Waktu itu ada pelatihan 4 hari di Batu dan akhirnya menghasilkan buku ini. Nah, yang saya terjuni istilahnya fokusnya karena memang saya latar belakangnya dalam bidang literasi, maka waktu itu saya juga masuk dalam kelompok literasi dan implementasi secara realnya kami guru-guru madrasah ini tahun 2020 kemarin ketika Pak Kanwilnya Pak Dr. Ahmad Zayadi, saya sowan ke kantor menyerahkan hasil karya, kemudian beliau menyampaikan bahwa tolong guru-guru madrasah ini diwadahi, dibentuk semacam persatuan atau perkumpulan atau ikatan sehingga mereka itu ada arahnya, mereka ada komandonya untuk gerakan literasi di madrasah itu. Nah, kebetulan karena waktu itu saya yang sering ke sini, akhirnya saya bersama Pak Tri membentuk kepengurusan dan kebetulan teman-teman juga karena posisi saya di Surabaya dan lebih dekat di sini, akhirnya mereka memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi ketua IGMPL, sementara Pak Tri ini pembinanya. Oke, baik. Terus berarti apa menjadi tempat tersendiri ya bagi madrasah MAT 4 ini untuk bisa mengimplementasikan gitu ya Pak ya untuk program literasi. Dari segi siswa Pak, seperti apa kesiapan mereka menyambut tantangan baru ini? Literasi ini kan apa? Boleh dikatakan momok juga sedikit. Iya loh Pak. Iya, betul. Kesadarannya memang masih sangat minim begitu kan? Bagaimana respon mereka? Jadi begini, ketika ada salah satu program dari IGMPL yaitu mengadakan pelatihan Sasi Sabu, satu siswa satu guru buku, ya itu saya ini menyertakan beberapa siswa untuk ikut pelatihan dan kemudian mereka bisa menghasilkan karya. Dan karya ini sempat ketika ada momen pelepasan purna siswa ketika kemarin belum ada pandemi, itu kami hadiahkan kepada Bapak Kepala Kemenak sebagai bentuk apresiasi dari siswa madrasah. Dan kebetulan memang waktu itu saya mintakan kata pengantar dari Bapak Kepala Kemenak Surabaya untuk memberikan kata pengantar, dan kemudian ketika momen purna siswa itu kami hadiahkan kepada beliau. Dan alhamdulillah disaksikan oleh sekian banyak wali murid, disaksikan oleh sekian banyak siswa, mereka juga bangga. Penyemangat itu ya Pak? Penyemangat, betul. Direspon sangat luar biasa baik. Dan dari Anda terakhir Pak Trianto, closing statement apa yang mungkin bisa Anda sampaikan agar gerakan Ayo Membangun Madrasah ini bisa sukses sesuai dengan yang diharapkan Pak Trianto? Artinya yang terpenting harus ada sikap. Sikap yang seperti apa sikap itu? Harus punya rasa melu handar beni hangrosowani. Artinya Bapak? Artinya bahwa madrasah ini adalah milik kita. Berarti hanya kita lah yang bisa bagaimana membangun madrasah itu. Sehingga harus sayek saiko proyo bersama-sama kita dirikan madrasah dan kita bangun madrasah ini, karena madrasah itu tetap sebagai dua sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Saya percaya karena apalagi masyarakat sekarang sudah animonya sangat tinggi, responnya sangat tinggi terhadap madrasah. Rasa memiliki dulu. Rasa memiliki. Pak Ahmad Saiku, dari Anda closing statement mungkin berkaitan dengan literasi bidang Anda IGMPL dan juga MTS 4-nya. Saya kira teladan dari seorang guru, seorang pimpinan yang ada di madrasah itu akan menjadikan suatu teladan yang baik ketika kita tidak hanya menyuruh siswa untuk menulis, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita ini sudah berkarya. Makanya teman-teman yang tergabung dalam IGMPL Jatim ini adalah teman-teman guru madrasah, pengawas madrasah, kepala madrasah, yang mereka itu sudah punya karya, ataupun mereka yang ingin berkarya melalui tulisan. Jadi mereka sudah memiliki karya-karya berupa buku. Seperti itu. Luar biasa, semoga ini segala upaya yang tengah diperjuangkan bisa benar-benar membangun madrasah. Amin. Tidak ada target khusus, tapi setidaknya progres yang terus-menerus itu yang kita harapkan bersama. Sebenarnya kita punya target nih. Satu tahun itu 10.000 buku. Dan itu sudah tercapai. Di tahun 2020 kemarin sudah tercapai. Berarti 2021 naik dong Pak? Iya, ada Ustaz. Lipat. Karena lalu IGMPL ini yang kita inginkan, karena
dalam 3 harus terus bulan itu memotivasi. harus punya. Baik. Terima kasih Pak Trianto. Sukses Terima selalu kasih, untuk terima Anda kasih. dan Terima sukses kasih. juga untuk Bapak Ahmad Saiku yang sudah bersama dengan kita di Mimbar TV untuk hari ini. Terima kasih dan semoga apa yang kita obrolkan, ngobrol pintar di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.